Menyetujui untuk menaikkan kesejahteraan hakim di tengah rapat audiensi Solidaritas Hakim Indonesia dengan pimpinan DPR RI. Karena saya ingin memperbaiki remunerasi. Perwakilan hakim tak kuasa menahan tangis saat Prabowo berjanji soal remunerasi. Prabowo berbicara lewat telepon setelah dihubungi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Prabowo menegaskan menaruh atensi penuh terkait kesejahteraan hakim dan akan langsung menyelesaikan masalah itu usai dilantik sebagai presiden terpilih nanti. Gaji 12 tahun yang lalu. Dari dulu rencana saya ingin memperbaiki remunerasi penghasilan para hakim supaya menjadi sangat baik gitu. Itu pandangan saya dari dulu dan ini bukan janji karena kampanye sudah selesai, jadi saya tidak perlu janji-janji, tapi ini adalah keyakinan saya. Jadi saya minta para hakim sabar sebentar, ya kan? Begitu saya memang menerima estafet, saya menerima mandat dan saya menjalankan, saya benar-benar akan memperhatikan para hakim karena supaya negara kita bisa hilangkan korupsi, para hakim yang tidak boleh bisa disogok. Presiden Joko Widodo juga angkat bicara soal hakim cuti masa menuntut kesejahteraan. Presiden menegaskan, pemerintah masih mengkaji terkait tuntutan kenaikan gaji hakim. Jokowi menyebut perhitungan kenaikan gaji hakim masih dikaji dan dihitung di Menpan, Kemenkumham, dan Kemenkyu. Selain Pak, ada tanggapan soal para hakim yang mogok sidang untuk meminta kenaikan gaji dan semuanya masih dalam kajian dan perhitungan di Menpan, Menteri Hukum dan HAM, dan juga Kementerian Keuangan. Semuanya baru dihitung dan dikalkulasi. Terima kasih Bapak. Ya. Pak, Pemerintah memastikan telah menyetujui sebagian yang menjadi tuntutan hakim. Hal ini disampaikan Menpan RB Azwar Anas. Menurutnya persetujuan yang dimaksud adalah untuk melakukan penyesuaian terhadap tunjangan hakim. Menpan RB menambahkan dari beberapa formula yang ada, sebagian skema sudah disetujui. Namun terkait besarannya masih akan dibahas lebih lanjut. Imbas cuti bersama, setidaknya 75% sidang ditunda hingga pekan depan. Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sidang masih berlangsung, namun dengan memprioritaskan perkara pra-peradilan dan pembacaan putusan yang tenggat waktu penanganannya hampir habis. Ya, semua sudah kita bicarakan bersama. Nomor satu tadi itu alasan-alasan sidang yang bisa kita tunda. Dan untuk data di SIPP yang hari ini 104 itu kan penundaan untuk beberapa minggu yang kemarin. Memang harus masuk sistem seperti itu. Jadi seperti tadi saya katakan, minggu ini 75% itu ditunda ke minggu depan. Gaji dan tunjangan hakim diatur dalam PP nomor 94 tahun 2012. Untuk gaji pokok hakim golongan 3A sebesar Rp2.064.100. Sementara golongan 4E sebesar Rp4.978.000. Tunjangan hakim juga diatur dalam PP yang sama untuk hakim sekelas pertama pada pengadilan 1A khusus kisarannya sekitar 14 hingga 27 juta rupiah. Sementara pengadilan kelas 2 tunjangannya berkisar 8,5 juta rupiah hingga 17,5 juta rupiah. Sementara tunjangan hakim tingkat banding kisarannya mulai dari 27,2 juta rupiah hingga 40,2 juta rupiah. Isu mengenai gaji hakim di Indonesia menjadi sorotan ketika sejumlah hakim di tanah air melakukan gerakan cuti bersama sebagai aksi untuk memperjuangkan hak dan kesejahteraan hakim di Indonesia. Para hakim menyebut tidak ada kenaikan gaji sejak tahun 2012. Kita akan bahas bersama Rangga Lukita Desnata, juru bicara Solidaritas Hakim Indonesia. Selamat petang, Mas Rangga. Selamat petang Kompas TV.
Baik. Gimana Mas? Baik. Apa yang kita Mas Rangga, bicarakan tadi sore ini? ketika audiensi dengan DPR, tak menyangka Presiden terpilih langsung bicara lewat telepon soal tuntutan hakim ini. Bagaimana tadi reaksi dari hakim ketika mendengar? Oke, Mas, alhamdulillah sangat surprise bagi kami. Pertama-tama kami minta hampir tidak bisa berkata-kata ya Mas ya. Kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan DPR, kepada Profesor Sufmi Dasko Ahmad, kepada Bang Adis Kadir, kepada Bang Sa'ad Mustafa, kepada pimpinan DPR lainnya, berikut anggota-anggota Komisi 3 DPR RI yang terdahulu yang saat ini terpilih lagi. Atas fasilitas mereka, khususnya Bang Habibur Rahman, akhirnya kami menggelar RDPU bersama dengan pimpinan DPR. Ini yang baru pertama ya, RDPU di masa DPR saat ini. Langsung dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Bang Sufmi Ahmad Dasko. Di sana kami paparkan apa yang menjadi kegelisahan kami, kegundahan kami, apa yang menjadi tuntutan kami. Setelah itu beliau langsung menelpon Pak Prabowo. Karena apa? Apa yang kami risaukan itu linier atau selaras dengan yang diinginkan Pak Prabowo. Bahwa hakim itu tidak boleh menderita. Hakim itu nggak boleh miskin. Hakim itu mesti hidupnya terjamin. Hakim itu mesti sejahtera. Kalau bisa di atas pejabat-pejabat negara lainnya. Mengapa? Karena pada hakim itu tugasnya sangat berat menegakkan hukum dan keadilan. Yang salah bisa dibenarkan oleh hakim. Yang benar bisa disalahkan oleh hakim. Maka itu dengan kewenangan yang sangat luar biasa itu Pak Prabowo dalam janji kampanyenya baik yang terdahulu sampai dengan terakhir 2024 dia berjanji akan mensejahterakan hakim. Di sanalah kami meminta anggota DPR untuk memfasilitasi kami agar pemerintah Tadi komitmen dari Pak menjamin Prabowo kesejahteraan apa? kami. Komitmen Dan dari Pak Prabowo alhamdulillah apa? Komitmen Pak Prabowo itu dia mengatakan ketika estafet peralihan kekuasaan sudah berada di tangannya, jangan khawatir, beliau langsung penuhi tuntutan dari kami. Kurang lebih seperti itu. Sudah ada komitmen dari Presiden terpilih. Kalau dari Gimana, Mas? kesepakatan dengan DPR apa? Maaf Mas, suaranya putus-putus Mas. Ya, Enggak terlalu tadi kan terdengar. ada komitmen. Ya, sudah ada komitmen dari Presiden terpilih Pak Prabowo. Kalau dengan DPR ada kesepakatan tidak Pak dari hasil audiensi tadi? Oh, untuk DPR kesepakatannya satu, DPR berjanji akan mengawal revisi PP 94 ini agar kami mendapatkan hak kami yang layak, itu janjinya, dan akan bekerja sama dengan mitranya dalam hal ini pemerintah yang dikepalain oleh Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto. Itu janji DPR. Bahkan DPR berjanji akan mengawal rancangan undang-undang jabatan hakim. Kurang lebih seperti itu. Sudah ada kesepakatan dengan DPR, ada juga komitmen dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Artinya tuntutan hakim soal kesejahteraan ini bisa dibilang sudah dikabulkan. Kami belum dapat mengatakan 100% itu dikabulkan sampai dengan Pak Prabowo menandatangani peraturan pemerintah itu sebagaimana tuntutan kami. Kami belum dapat mengatakan dikabulkan, tapi hampir dapat dipastikan karena kami yakin Pak Prabowo tidak bakal ingkar janji. Beliau seorang negarawan. Kakek beliau salah satu pendiri Republik ini. Ayah beliau salah satu tokoh nasional bangsa Indonesia. Dan kami yakin beliau anak pejuang, tokoh nasional dari keluarga terpandang, sekarang menjadi presiden, tidak akan mengkhianati janji-janjinya. Itu kami yakin. Sebetulnya apa saja untuk menjaga-jaga kami oleh hakim sisakan 1%. dalam kali ini? Dalam isu saat ini ketika cuti bersama ini apa saja yang dituntut oleh hakim? Tuntutan hakim.
Gimana Mas tuntutan hakim? Iya. Halo? Iya, tuntutannya apa saja selain Oke. tadi soal kesejahteraan? Kami menuntut, ya satu, kami menuntut agar penghasilan kami yang meliputi gaji pokok maupun tunjangan jabatan dinaikkan 142%. Mengapa 142%? Hasil penghitungan dari inflasi yang terjadi dari tahun 2012 sampai 2024. Harga emas tahun 2012 kira-kira berkisar 500.000 sampai 600.000. Tapi saat ini harga emas 1.400.000 sampai 1.600.000. Itu dasar kami menuntut 142%. Sekali lagi, kami tidak pengen untuk kaya raya, pengen sebesar gaji Direktur Pertamina, Direksi BUMN, pertambangan dan lain sebagainya. Tidak. Kami hanya cukup kalau komitmen dari dijamin hakim? kesejahteraan kami, anak kami bisa Oke, jika nanti tuntutan dikabulkan sudah Komitmen dari hakim, ditandatangan, maksudnya? komitmen dari hakim bagaimana untuk keadilan di Indonesia ini? Ini Mas, kami hakim-hakim khususnya yang tergabung dalam SHI, yang tadi datang berada di MPR, di gedung DPR tadi, sampai saat ini Mas, kami tetap berkomitmen berintegritas untuk menegakkan hukum seadil-adilnya. Bisa Mas cek bagaimana track record saya. Dari awal saya diangkat jadi hakim sampai saat ini tidak satupun saya menerima uang sogokan dari para pihak. Saya memutus berdasarkan keilmuan saya, berdasarkan keyakinan saya, berdasarkan bukti-bukti. Akan tetapi apabila tuntutan hidup tidak memungkinkan, daya tahan orang berbeda-beda. Mungkin saya tahan, tapi rekan-rekan saya yang lainnya mungkin tidak tahan. Itu yang kami khawatirkan. Kita jaga integritas yang ada pada teman-teman kami itu. Baik, masih dikawal informasi dan Gimana sudah lagi, ada Mas? komitmen dari Presiden terpilih. Terima kasih Mas Rangga Lukita Desnata, juru bicara Solidaritas Hakim Indonesia, bergabung dalam program Kompas Petang sore hari ini. Dan Kompas